Nice. Hello. Hello. Маму ебал. Заткнись. Hello. Hello. Иди нахуй. Do you speak Russian? Нет. О, ты по-русски говоришь? Нет. У нее сиськи Да ты большие. же понимаешь. Ты же понимаешь. Нет, я не понимаю. О! Че ты врешь? Hi. Hi. Hello. 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 How are you? I'm fine, and you? I'm good. I'm can speak English, but so. It's Okay. It's okay. Okay. Because I'm Russian. Oh, you're from Russia. Yes. Nice. What is your name? No. Angelina, and you? Angelina. Yes. My name is And you? Vicky. My name is Vicky. Vicky? Yeah. Ooh. I am from Indonesia. This is good. Я люблю Россию. Bahasa Rumania itu kayak itu tuh dihafalnya per huruf-hurufnya dulu, cara ngomong hurufnya, ejaannya, atau belajar kata-kata atau langsung satu kalimat gitu. Nah, kalau aku belajarnya satu kata gitu ya, kayak mau cara bilang ini. Nah, nanti ya kayak dihafalin gitu deh. Terus dipraktekkan sendiri, ngomong dengan diri sendiri, latih. Terus juga nonton di YouTube gimana cara pengucapannya gitu, biar aksennya bisa dapet. Dan juga setelah aku mulai banyak hafal, baru aku praktekkan di Ome TV. Nah, nanti kalau udah ngomong sama mereka itu baru dapat kayak formnya gitu. Contoh Rusia ada Gelat, Gelayu, Gelayush. Gimana cara pakai yang itu. Oke? Jadi kayak gitu deh. Dan kasih tips buat belajar bahasa Inggris dari yang lu terapin. Sukses terus, have a nice day Bang Naki. Thank you so much, you too. Oke, aku tertarik dengan bahasa Inggris tuh kayaknya tahun 2015 kali ya. Mulai tertarik dengan bahasa Inggris dan mulai diseriusin belajarnya kira-kira 2 tahun lalu ya. Dan cara belajarnya itu listening dan speaking setiap hari dengan diri sendiri juga. Listening dari YouTube, terus speaking dengan diri sendiri. Contohnya, hey yo, what's up man? I'm good man. Hey, so. Hey yo, what up boys and girls, it's your boy Nike here. Oke, jadi bagi kalian yang sedang belajar bahasa Inggris, aku ada tips buat kalian biar bisa ngomong kayak bule, native speaker. Kali ini aku mau ngasih 2 tips, yaitu pengucapan TH, V, yang V atau F. Dan yang kedua itu yang R, karena menurut aku 2 ini penting gitu. Karena banyak orang yang ngomong misalnya, ayahku, my father. Coba kalian ngomong dengan V dan R, my father. See? Itu udah mantap gitu. My father and my brother, they are really nice. Terus ada juga there are, pakai V. Dan ada juga murder. Don't go there, there's a murder up there, don't go there, it's so scary. And ya, kayak gitu deh. Intinya V dan R. Semangat. Itu dengan dengar lagu-lagu bahasa Inggris. Ini membantu dengan belajar kosakata baru dan juga menjadi terbiasa dengan logat native speaker jika itu yang kalian inginkan. Selain dengar aja, coba nyanyi lagunya juga dan meniru logat mereka. Beberapa lagu yang aku rekomendasikan untuk kalian belajar itu If You're the Coffee oleh Arcadian Wilds, Letters from the Atlantic oleh Arcadian Wilds juga, Brand New oleh Ben Rector, dan Gone West oleh Gone West. Kalau kalian mau, aku bisa buat video tentang beberapa lagu yang mungkin kalian belum kenal yang dari bahasa Inggris,
Kalau mau, tulis di bawah di komentar. Solusi kedua itu dengan nonton film dalam bahasa Inggris. Nah, ini cara yang bagus banget untuk mempraktekkan apa yang kalian sudah belajar. Lama-kelamaan kalian akan mengerti lebih banyak dari film-filmnya, dan ini juga cara yang bagus yang lain untuk belajar logat. Pakai subtitle itu bagus, tapi jangan pakai subtitle Indonesia. Kalau kalian pakai subtitle bahasa Indonesia, nanti kalian fokus ke itu, bukan ke bahasa Inggrisnya. Itu menjadi apa yang kita sebut crutch. Kalau kita mau menjadi kuat secara fisik, harus pakai otot kita, ya kan? Nah, belajar bahasa itu sama. Kalau kalian bersandar ke crutch itu, ke subtitle bahasa Indonesianya, nanti kalian nggak akan mengolahragakan otot kalian sebaik mungkin. Tapi pakai subtitle bahasa Inggris itu bagus banget, karena kalian bisa lebih banyak mengerti kata-kata yang pemeran filmnya ngomong. Dan kalau ada kata yang mungkin kalian belum tahu, kalian bisa catat, cek, dan lain kali nanti kalian mengerti. Solusi ketiga itu dengan mencoba italki. Mendengar bahasa Inggris itu sudah bagus, tapi yang lebih bagus lagi itu langsung bicara bahasa Inggris, apalagi dengan native speaker. Tapi mungkin saat ini kalian belum bisa ambil kursus bahasa Inggris, atau belum punya teman yang dari luar negeri yang bisa bantu kalian. Ada cara lain untuk belajar, cara yang mudah, hemat, dan keren, dan itu dengan belajar online dengan website yang namanya italki. Di situs ini kalian bisa cari guru dan harga yang pas untukmu, dan nanti guru itu mengajar kalian lewat video call. Dan kalian gak harus khawatir tentang bikin komitmen yang besar, karena kalian bisa bayar per kelas. Terus misalnya kalau kalian kurang suka gurunya, jangan khawatir karena ada banyak sekali guru yang lain. Kita bisa pilih gurunya dari mana. Misalnya kalau kalian mau belajar logat Amerika, bisa pilih orang yang dari Amerika, atau mungkin yang dari Inggris atau Australia, Selandia Baru, bisa pilih bahasa yang kalian mau belajar, jadi nggak harus belajar bahasa Inggris saja, ada banyak pilihan bahasa, dan juga harga yang pas untukmu. Serius guys, italki itu keren banget, dan aku sangat sarankan kalian coba ini kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris. Untuk video lebih lengkap tentang italki, silahkan klik link ini, dan untuk coba italki sekarang, klik link yang ada di deskripsi. Ayo kita lanjut ke solusi keempat, itu baca buku dalam bahasa Inggris. Nah, ini cara bagus banget untuk belajar kosakata baru, karena kalian bisa baca sepelan atau secepat yang kalian mau, dan kalau ketemu kata yang kalian belum paham, bisa cek dulu, terus lanjut. Waktu orang tuaku pertama kali belajar bahasa Indonesia, mereka suka baca buku-buku anak-anak dari Indonesia yang sebenarnya itu buat mengajar anak Indonesia bahasa Inggris. Ada dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi mereka pakai itu untuk belajar bahasa Indonesia. Waktu aku tinggal di Jogja, aku baca buku-buku The Maze Runner dan juga Divergent yang terjemahan bahasa Indonesia, terus juga buku Dylan 1990 dan 91. Biasanya aku baca sambil pegang HP supaya bisa cek Google Translate kalau ada kata yang aku belum paham. Dan solusi kelima itu buat buku harian dalam bahasa Inggris. Saat aku belajar di Alam Bahasa di Jogja, guruku minta aku bikin buku harian dalam bahasa Indonesia. Terus saat aku kembali ke kelas, dia periksa dan memperbaiki apa yang aku sudah tulis. Jadi, dari penjelasan Vicky Naki dan Sarah Johnson, dapat disimpulkan bahwa cara cepat belajar bahasa Inggris atau bahasa asing, yang pertama, harus ada minat atau suka. Yang kedua, untuk permulaan kata per kata, lalu per kalimat. Yang ketiga, dihafalkan, lalu bicara dengan diri sendiri, bisa lewat cermin, lewat kursi kosong, dan sebagainya. Yang keempat, mendengarkan lagu bahasa Inggris. Yang kelima, nonton film berbahasa Inggris. Yang keenam, belajar dengan iTalk, yaitu berbicara dengan orang asing yang fasih berbahasa Inggris. Yang ketujuh, membaca buku berbahasa Inggris. Yang kedelapan, menulis bahasa Inggris dalam buku harian. Do you know that I'm breaking as you fall asleep? Little do you know how I'm haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. Underneath it all, I'm held captive by the hole inside, and I've been holding back for the fear that you might change your mind.
wait, I'll wait. I promise you